Apa yang salah dengan pinjaman online? Apakah pemerintah yang regulasinya kurang tepat? Apakah masyarakat yang literasinya terkait financial kurang? Ataukah platform pinjaman online yang kurang secure? Halo teman-teman, kaum milenial, para intelektual. Saya mohon maaf setelah sekian lama baru bisa muncul kembali dalam channel ini. Dan saya juga berterima kasih buat semua yang sudah mendukung channel ini sehingga saya semangat kembali buat konten yang baru. Nah, dalam video ini saya mungkin tidak akan jauh atau tidak akan banyak membahas terkait properti, terkait KPR, tapi lebih ke financial atau di keuangan, spesifiknya di pinjaman online atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan pinjol. Akhir-akhir ini saya mendengar atau saya yakin teman-teman juga pasti mendengar maraknya berita tentang pinjaman online ini, entah itu di sosial media, entah itu di media cetak, entah itu di media elektronik. Saya yakin teman-teman pernah mendengar berita tersebut, maraknya berita penipuan melalui pinjaman online ini. Berita ini tentunya menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan pinjaman online? Apa yang salah dengan pinjaman online? Apakah pemerintah yang regulasinya kurang tepat? Apakah masyarakat yang literasinya terkait financial kurang? Ataukah platform pinjaman online yang kurang secure? Biasanya nih, apapun itu tetap pemerintah yang disalahkan. Padahal belum tentu demikian. Bisa saja masyarakat yang ceroboh atau masyarakat yang kurang literasi terkait atau kurang pengetahuan terkait keuangan ini, terkait pinjaman online ini. Bagaimana tidak, milenial sekarang ini lebih hobi main game, lebih hobi main sosial media yang sifatnya sekedar hiburan, sifatnya lucu-lucu, daripada menonton video atau konten yang berbau pengetahuan. Saya tidak bilang bahwa hiburan itu salah teman-teman, tapi porsinya mestinya disesuaikan. Tapi sudahlah, saya tidak akan jauh membahas hal tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan menguraikan terkait apa sih pinjol itu sebenarnya, apa sih pinjaman online itu, seberapa bermanfaat sih pinjaman online itu. Video ini wajib teman-teman nonton sampai selesai agar informasi yang diperoleh tidak salah. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya pinjol ini, lahirnya pinjaman online ini? Mungkin ada teman-teman yang bertanya terkait hal tersebut. Kenapa pinjol ini harus ada? Yang melatar belakangi lahirnya pinjaman online ini adalah sulitnya mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, atau sulitnya mempertemukan antara mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Salah satu bukti bahwa sulitnya mempertemukan antara pemberi pinjaman dan yang membutuhkan pinjaman ini adalah kita semua tahu bank adalah tempat untuk meminjam uang. Yang artinya bahwa ketika orang membutuhkan pinjaman, ketika orang membutuhkan dana, mereka pasti akan datang langsung ke bank. Tapi ternyata tidaklah demikian. Pada kenyataannya, bank masih tetap membutuhkan marketing kredit dan rela membayar marketing tersebut untuk mencari orang-orang yang membutuhkan pinjaman. Hal ini mengindikasikan bahwa rumitnya mempertemukan antara mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana atau mereka yang membutuhkan dana. Jadi yang melatar belakangi lahirnya pinjaman online ini atau pinjol ini adalah yang pertama, yaitu rumitnya mempertemukan antara mereka yang kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan atau mereka yang kekurangan dana. Dan yang kedua adalah ribetnya administrasi pinjaman di bank. Rumitnya administrasi pinjaman dana di bank konvensional merupakan isu dari dahulu kala sampai sekarang. Dan memang bank telah melakukan berbagai upaya atau inovasi untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi tetap saja belum bisa menjawab harapan masyarakat. Apakah para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, tidak mampu memberikan kelonggaran administrasi peminjaman uang di bank? Jawabnya tidak juga.
tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah. Jadi kita semua tahu, bahkan mungkin kita pernah mendengar bahwa dengan ketatnya administrasi peminjaman uang di bank saja, masih banyak kasus-kasus pencairan fiktif atau masih banyak kasus-kasus penjebolan di beberapa bank. Jadi sudah sangat jelas bahwa ketatnya administrasi kredit di bank bukan karena pemerintah tidak mampu memberikan kelonggaran administrasi, tapi karena pertimbangan atau aspek keamanan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang melatar belakangi lahirnya pinjaman online ini adalah pinjaman di bank konvensional itu umumnya dalam jumlah yang banyak, misalnya ratusan juta sampai miliaran. Hal ini tentu sangat sulit bagi usaha-usaha kecil atau para startup atau usaha mikro UMKM untuk mengakses pinjaman di bank. Sementara usaha-usaha kecil ini merupakan penggerak ekonomi khususnya di Indonesia. Ya, tidak main-main, yaitu sekitar 61% kontribusi UMKM ini bagi perekonomian Indonesia. Jadi teman-teman dapat bayangkan betapa pentingnya para pelaku usaha-usaha kecil ini, sementara akses mereka ke bank itu sangat terbatas. Jadi karena begitu besarnya kontribusi para usaha kecil ini bagi perekonomian Indonesia, namun di sisi lain akses mereka untuk memperoleh pinjaman di bank konvensional itu sangat terbatas. Maka pemerintah terus berupaya memberikan solusi untuk usaha-usaha kecil ini. Jadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah financial technology yang disingkat dengan fintech atau teknologi keuangan. Jadi dalam menjawab perkembangan zaman yang serba digital ini, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah ada dua, yaitu e-commerce dan fintech. E-commerce ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan platform jual beli online seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Sedangkan fintech ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Itu yang lagi viral saat ini, dikenal dengan sebutan pinjol atau pinjaman online. Jadi guys, sampai di sini mungkin sudah cukup jelas kenapa pinjaman online itu harus ada. Teman-teman mungkin sudah mendapat gambaran seberapa bermanfaatnya pinjaman online itu. Sekalipun saat ini kita diresahkan dengan banyaknya pinjaman online yang ilegal, bukan berarti pinjaman online ini akan ditiadakan atau dihentikan. Tapi akan terus dilakukan berbagai upaya atau edukasi kepada masyarakat agar dapat dengan bijak mengakses atau menggunakan pinjaman online ini. Percayalah, pinjaman online ini suatu saat akan friendly, akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Sama halnya dengan jual beli online dahulu, pertama muncul kita mungkin sangat ragu, dan mungkin ada di antara kita yang pernah ditipu, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab saat munculnya jual beli online ini. Tapi pada kenyataannya sekarang hampir semua atau sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan belanja di jual beli online ini. Jadi demikian halnya dengan pinjaman online nantinya. Ya, sekalipun saat ini masih menimbulkan banyak masalah, tapi percayalah suatu saat nanti ini akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Indonesia. Jadi jika teman-teman berkeinginan menggunakan pinjaman online ini, setidaknya ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Berikut ini saya akan memberikan tips atau trik jika teman-teman ingin menggunakan pinjaman online. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui mana pinjaman online yang sah, yang legal, dan mana pinjaman online yang tidak sah atau ilegal. Pinjaman yang sah itu adalah, atau pinjaman yang legal itu adalah pinjaman yang terdaftar di OJK. Dan pinjaman yang ilegal itu adalah sebaliknya, perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Dan saat ini ada 106
perusahaan fintech peer-to-peer lending yang telah terdaftar di OJK. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman online ini, teman-teman seharusnya mengakses atau membuka nama-nama perusahaan yang terdaftar di OJK ini. Selain mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di OJK, teman-teman juga harus mengetahui hal yang lain agar teman-teman tidak tertipu dengan pinjaman online ini adalah jangan menerima tawaran dari pinjaman online ini melalui SMS ataupun WhatsApp dalam memberi penawaran. Kemudian yang kedua adalah perhatikan bunga, biaya, dan dendanya harus jelas. Nah, untuk bunga, kesepakatan dari AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, bunga pinjaman online yang sah itu adalah maksimal 0,4% per hari. Ulangi, bunga berdasarkan kesepakatan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI, bunga yang telah disepakati yaitu maksimal 0,4% per hari. Jadi teman-teman jika ada pinjaman online yang menawari teman-teman dengan bunga di atas dari 0,4% ini per hari, berarti sudah pasti itu adalah pinjaman online yang ilegal. Dan yang ketiga adalah pada saat teman-teman mengakses atau menginstal aplikasi pinjaman online ini, biasanya kan ada aplikasi di aplikasi itu meminta akses ke kontak pribadi, galeri, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pinjaman online yang sah ini, berdasarkan peraturan dari OJK, hanya diberikan izin untuk mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi hanya ada 3. Jadi teman-teman perhatikan untuk pinjaman online yang sah ini, pinjaman online yang legal ini, hanya diberikan akses kepada 3 di data di handphone kita. Yang pertama kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga adalah lokasi. Jadi jika ada pinjaman online yang pada saat teman-teman install di HP-nya teman-teman lalu meminta akses ke galeri, akses ke data-data pribadi lainnya, maka sudah pasti itu adalah pinjaman online yang ilegal. Jadi teman-teman harus perhatikan agar teman-teman tidak tertipu dengan pinjaman online yang ilegal ini. Jadi teman-teman harus memberikan informasi kepada teman-teman yang lain atau membagikan video ini agar teman-teman bisa berdampak positif bagi teman, keluarga, ataupun kerabat lainnya. Dan ada beberapa hal kenapa pinjaman online ini banyak diminati oleh masyarakat. Pertama, mudah dan praktis, hanya perlu HP, tentunya harus ada data karena untuk menginstal aplikasi dan mengakses mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pinjaman online pada saat teman-teman mengajukan kredit atau pinjaman di pinjol ini. Kemudian pencairan dananya cepat, hanya dalam hitungan jam sudah bisa dicairkan. Yang ketiga, dokumen persyaratan mudah seperti KTP, NPP, dan slip gaji. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman harus lebih bijak lagi agar pinjaman online ini, saya tidak mengajak teman-teman untuk mengajukan pinjaman di platform pinjaman online ini, tapi jika teman-teman harus menggunakan platform ini, teman-teman harus lebih bijak lagi agar teman-teman tidak menjadi korban dari pinjaman online yang tidak bertanggung jawab atau mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Dan yang berikutnya, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian, buat kerabat, sehingga teman-teman bisa berdampak positif bagi teman-teman kita. Sekian, thank you, and tetap semangat.